Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu Putri Handayani Sitompul di video pembelajaran selanjutnya. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi seputar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Anak-anak Ibu, ada baiknya sebelum melihat video ini, kamu lebih dahulu membaca buku paket IPA, agar kamu dapat dengan mudah memahami materi yang sedang Ibu ajarkan. Selamat mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Lingkungan pada dasarnya dibagi menjadi dua komponen. Komponen pertama yaitu adalah komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya adalah matahari, udara, batu, air, dan tanah. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk interaksi. Interaksi dapat terjadi antara biotik dengan abiotik atau antara biotik dengan biotik. Misalnya, interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan yang termaksud komponen biotik sangat membutuhkan udara atau komponen abiotik untuk kehidupan. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu produsen atau autotrof. Adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen atau yang disebut dengan heterotrof. Adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer, adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Konsumen atau heterotrof terdiri atas tiga jenis. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Contohnya herbivora misalnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, dan zebra. Yang kedua adalah karnivora, yakni organisme yang sumber makanannya adalah daging organisme lain. Contoh karnivora misalnya singa, harimau, buaya, serigala, dan hiu. Yang ketiga ada omnivora, yakni organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging organisme lain. Adapun contoh omnivora misalnya beruang, monyet, ayam, tikus, dan babi. Macam-macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lainnya. Contohnya hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau,
sehingga kerbau diuntungkan karena terhindar dari gatal, sedangkan burung jala mendapatkan makanan berupa kutu dari tubuh kerbau. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Sisa makanan hiu yang berupa remah-remah akan dimakan ikan remora. Selain itu, dengan menempelnya tubuhnya pada ikan yang lebih besar, ikan remora terhindar dari predatornya. Sementara ikan hiu tidak merasa terganggu sama sekali. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contohnya, nyamuk menghisap darah manusia. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena mendapatkan makanan yaitu darah manusia. Namun, bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk yang lain. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan pengertiannya adalah proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus sederhana dan tidak bercabang. Rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, dan dekomposer. Contohnya seperti di gambar ini. Mari kita perhatikan. Produsen atau tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula. Kemudian dilanjutkan pada belalang. Belalang memakan tumbuhan. Tubuh belalang mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk bergerak, bereproduksi, dan lain-lain. Selanjutnya pada hewan kata. Kata makan belalang. Belalang adalah sumber energi untuk kata agar tetap hidup. Selanjutnya pada hewan ular. Ular makan kata. Kata adalah sumber energi untuk ular agar tetap hidup. Selanjutnya ada burung elang. Burung elang makan ular. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan. Nah, jika elang sudah mati, maka tubuh elang akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Pengertian jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Contohnya seperti yang ada di gambar. Nah, gambar ini kalau kita uraikan, maka gambar ini akan terdiri dari banyak rantai makanan. Rantai makanan jika digabung dan saling berhubungan antara satu organisme dengan organisme lain, maka akan membentuk jaring-jaring makanan yang terdapat pada gambar ini. Organisme yang terdapat pada jaring-jaring makanan memperoleh makanan lebih dari satu sumber. Kadang-kadang satu jenis makanan dapat menjadi sumber makanan untuk beberapa organisme yang berbeda. Sebagai contoh, tumbuhan dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan belalang. Atau kelinci dimakan rubah dan elang.
Sebagai akibatnya, satu organisme dapat menjadi bagian dari beberapa rantai makanan yang berbeda. Bila rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabungkan, maka akan terbentuklah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan pengertiannya adalah gambaran hubungan antar organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat tropik. Contohnya seperti yang ada di gambar. Nah, jika kamu perhatikan, gambar piramida makanan itu menyerupai bentuk piramida. Bentuk piramida seperti yang kamu lihat, pada bagian bawah itu lebih besar dibandingkan pada bagian atas. Gambar piramida ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Yang mana tropik 1 itu adalah produsen, tropik 2 adalah konsumen tingkat 1, tropik 3 adalah konsumen tingkat 2, tropik 4 adalah konsumen tingkat 3. Produsen bersifat autotrof, selalu menempati tingkat tropik utama atau yang di paling bawah atau yang di paling dasar. Herbivora termaksud konsumen tingkat 1. Herbivora menempati tingkat tropik kedua. Konsumen tingkat 2 atau yang disebut dengan karnivora menempati tingkat tropik yang ketiga. Konsumen tingkat 3 disebut dengan karnivora juga dan menempati tingkat tropik keempat dan seterusnya. Setiap perpindahan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya akan terjadi pelepasan sebagian energi berupa panas, sehingga jumlah energi pada rantai makanan untuk tingkat tropik yang semakin tinggi jumlahnya akan semakin sedikit. Maka terbentuklah sebuah piramida makanan. Piramida jumlah pada suatu ekosistem menunjukkan bahwa produsen mempunyai jumlah paling besar dan konsumen tingkat 2 jumlahnya lebih sedikit dan jumlah paling sedikit terdapat pada konsumen tingkat terakhir. Sehingga perbandingan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya dalam piramida semakin ke puncak biomasa atau jumlah makhluk hidup, maka jumlahnya akan semakin sedikit atau semakin kecil. Berpikir kritis. Soal: seorang petani telah menyemprotkan insektisida pada tanaman padi miliknya. Hal ini akan menyebabkan belalang mati atau jumlah belalang menurun drastis. Apakah yang akan terjadi pada elang? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh gambar rantai makanan. Pada gambar ini dipertanyakan sebuah soal, yaitu jika petani telah menyemprotkan insektisida pada tanaman padi miliknya, maka hal ini akan menyebabkan belalang mati. Apakah yang akan terjadi pada elang? Jawabannya adalah yang akan terjadi pada elang jika belalang mati atau jumlah belalang menurun drastis adalah elang tidak akan mendapatkan makanannya, yaitu ular. Ular juga tidak akan mendapatkan makanannya, yaitu katak. Katak juga tidak akan mendapatkan makanannya karena belalang telah mati akibat disemprotkan insektisida atau cairan kimia pembunuh serangga. Jika salah satu makhluk hidup yang ada pada rantai makanan mendadak punah atau mati, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik.
Jangan lupa untuk mengulang-ulang video pembelajaran ini dan membaca buku paket IPA bab 2 pada semester 2. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.